Loh, kok orang berdiri bernyanyi dipersoalkan? Hatta di Saudi Arabia banyak ya video-video di Saudi Arabia, di depan Raja Salman, di depan siapa, orang-orang Wahabi yang pakai sorban merah itu sambil joget-joget nyanyi berdiri. Di mana-mana ya berdiri. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Nah ini Kiai, tentang sholawatan Kiai. Di masyarakat kita itu kalau di malam Jumat ada kegiatan marhabanan atau sholawatan setelah maghrib atau setelah isya. Dan pada ritual marhabanan itu ada mahalul qiyam. Nah menurut Ustadz saya yang di Salafi Wahabi ini, mahalul qiyam adalah berdiri ketika dibacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Menurut Ustadz saya, berdiri di saat mahalul qiyam adalah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah yang mengarah ke syirik, yang berkeyakinan bahwa rohnya Rasulullah hadir di kegiatan itu, dan itu menyerupai amalannya orang Syiah. Jadi di situ saya beranggapan wah ini berarti Syiah sudah masuk ke kehidupan masyarakat begitu. Jadi saya ingin tanggapan Kiai bagaimana statement dari Salafi Wahabi ini, apakah dibenarkan atau tidak? Terima kasih Kiai. Kita memang juga punya tradisi maulid ya, baca maulid lalu baca marhaban atau ya Nabi. Dan ketika membaca marhaban atau ya Nabi, kita ini berdiri. Nah ketika kita berdiri seperti ini gak bisa dikatakan syirik. Karena syirik itu artinya menyamakan, mempersekutukan. Maksudnya menyamakan artinya menyamakan Allah dengan selain Allah. Itu syirik namanya. Kalau kita misalnya berdiri ketika maulid, loh siapa yang kita samakan dengan Allah? Kan gak ada. Gak ada yang kita samakan dengan Allah. Berdiri ketika maulid itu apa sebenarnya? Ketika membaca ya Nabi salam alaika, ketika membaca ya Nabi salam alaika, jamaah maulid itu semuanya bernyanyi. Dan bernyanyi itu memang sejak dulu para sahabat ketika bersyair memuji Rasulullah SAW itu berdiri di dalam riwayat-riwayat. Dari dulu orang bernyanyi itu berdiri, gak ada yang duduk. Misalnya kita ketika upacara kenegaraan 17 Agustus berdiri Indonesia, atau misalnya apalah, penyanyi rata-rata berdiri. Jadi mana-mana yang nyanyi itu berdiri. Loh, kok orang berdiri bernyanyi dipersoalkan? Hatta di Saudi Arabia banyak ya video-video di Saudi Arabia, di depan Raja Salman, di depan siapa, orang-orang Wahabi yang pakai sorban merah itu sambil joget-joget nyanyi berdiri. Di mana-mana ya berdiri. Ya, di mana-mana lah, coba di konser atau di mana berdiri biasanya. Enggak ada masalah berdiri. Dan berzikir itu boleh berdiri. Di dalam Al-Qur'an ulul albab itu ya. Ulul albab itu sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang-orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udah, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan pada lambung atau pinggang mereka ketika sedang tidur. Artinya kita ini ya pokoknya zikir kapan saja, duduk berdiri gak apa-apa. Jadi berdiri ini bukan sesuatu perbuatan yang bid'ah ketika membaca maulid. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang terkaitan dengan katanya berdiri itu karena meyakini bahwa Rasulullah SAW hadir pada acara maulid itu. Tidak ada keyakinan seperti itu, nggak ada. Tapi seandainya Rasulullah SAW itu hadir dalam acara maulid, misalnya kita baca sholawat, lalu Rasulullah SAW hadir dalam bacaan sholawat, itu tidak ada dalil syara', tidak ada dalil syar'i, dalil Al-Quran maupun hadis yang menganggap mustahil.
Mengapa? Karena setiap kita membaca sholawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu. Di dalam Al-Quran ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Katakan Muhammad, lakukan apa yang kalian mau. Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Rasul juga melihat. Kalau Allah ini melihat perbuatan kita sudah maklum ya. Rasul mengetahui perbuatan kita. Rasul mengetahui perbuatan kita. Apakah Rasulullah mengetahui perbuatan kita ini terbatas ketika Rasulullah masih hidup, atau juga berlaku sampai sekarang ketika Rasulullah sudah wafat? Kata para ulama, ini berlaku sampai sekarang. Karena di dalam kitab-kitab hadis ya, ada hadis hasan atau sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairun lakum, tu'radu hayati khairun lakum, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku lebih baik bagi kamu. Aku ini hidup baik buat kamu. Mengapa? Kalian berbuat sesuatu lalu hukum disampaikan secara langsung melalui aku. Ini ketika masa Rasulullah. Ketika masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum. Dan aku meninggal juga baik buat kamu. Mengapa? Perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Berarti ketika kita ini membaca sholawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu kita baca sholawat. Kalau Rasulullah ini tahu kita baca sholawat, tidak ada kemustahilan seandainya Rasulullah SAW hadir di hadapan kita. Tidak ada hal yang mustahil. Secara syar'i seperti itu. Ini hadis umum ya. Kemudian dalam hadis lain berkaitan dengan sholawat, hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Al-Hafiz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi sholati 'alal Habib Syafi', hadis ini sanadnya jayyid. Diriwayatkan dari gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jayyid. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Artinya mendengar secara langsung, tanpa perantara. Wa man shalla 'alayya min ba'id bullightuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, disampaikan kepadaku. Artinya Rasulullah tahu, atau u'alimtuhu, aku diberitahu. Ini ada pertanyaan, gimana ya Rasulullah mengetahui sholawat kita? Kita ini ada di Jember, di Kencong. Sedangkan Rasulullah SAW ada di Madinah. Pertanyaan seperti ini untuk masa sekarang tidak penting. Tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Sekarang ini sudah ada live streaming. Kita ini bikin acara di sini, para pemirsa dimanapun berada ini bisa melihat. Padahal ini hasil rekayasa manusia. Gimana kalau yang melakukan, yang merekayasa itu Allah, pasti lebih canggih daripada ini. Lebih canggih. Karenanya tidak mustahil kalau baginda Rasulullah SAW itu hadir. Karena ini alamnya alam lain, sudah alam arwah. Alam arwah. Ini apalagi di dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis-hadis lain dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka akan melihatku secara sadar. Dan ini tidak dibatasi apakah yang melihat secara sadar ini ketika di Madinah atau di tempat lain. Ini yang dimaksud hadirnya Rasulullah tadi. Artinya apa? Memang sebagian ulama, sebagian aulia, orang-orang soleh ketika baca maulid, ada riwayat memang melihat Rasulullah SAW secara yakullah. Secara yakullah ada yang katanya seperti itu. Orang tertentu. Dan ini tidak berlawanan dengan dalil syar'i. Karena tidak ada mani, tidak ada hal yang menghalangi seandainya ini terjadi. Bahkan dalil-dalil syar'i yang ada itu memungkinkan. Memungkinkan terjadi. Coba masalah ini baca dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau punya kitab namanya Ar-Ruh. Insyaallah kalau baca kitab Ar-Ruh ini semakin jelas. Saya kira itu. Gimana Mas Arif, bisa jelas? Jelas Kiai.